Pak Wisnu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah bisa membantu. Gimana Pak Wisnu? Ini saya bisa membantu apa ini? Ini saya mau minta bantuan Pak Azri untuk diobservasi tadi pembelajaran saya di kelas bagaimana seperti itu. Kalau untuk tujuan pembelajarannya kira-kira apa nanti? Kalau tujuan pembelajarannya itu peserta didik yang saya harapkan itu dapat menunjukkan dan menceritakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tadi kan materinya penerapan nilai Pak. Jadi saya mengharapkan itu ya akhirnya itu menunjukkan dan menceritakan perilakunya yang sesuai dengan nilai Pancasila sebagai suatu kesatuan dalam hidup keimanan, ketakwaan, kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu. Itu berarti untuk area pengembangan yang tidak dicapai itu apa? Untuk area pengembangan yang tidak dicapai, saya ingin anak-anak dapat memperdalam keterampilan siswa dalam berbicara, menulis, menyimak, dan mendengarkan. Dan siswa juga memiliki kompetensi yang meliputi metode pembelajaran, diskusi, dan pengelolaan kelas. Baiklah. Itu ketika ingin mencapai tujuan tersebut, dari Pak Wisnu sudah menyiapkan strategi pembelajaran. Itu strateginya dilakukan apa saja? Jadi saya menggunakan strategi mendesain pembelajaran yang kreatif ya Pak. Jadi saya mencoba mendesain pembelajaran kreatif, memasukkan unsur KSE dan berdiferensiasi dalam RPP saya, dan menggunakan pola pengelompokan yang heterogen, media poster, PowerPoint, dan menggunakan metode diskusi dilanjutkan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Ayo kita ulang bersama untuk berdoa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, Pak Wisnu masih lihat beberapa anak itu masih cemberut. Seperti Haji, kamu masih cemberut, masih nggak tahu apa bagaimana? Jangan tuh, kita cemberutnya. Untuk anak-anak biar tidak cemberut, mari kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ternyata masih ada yang cemburu. Juga serius, tapi masih ada yang cemburu lagi. Bagi. Mari kita semangat satu kali lagi. 1, 2, 3, tepuk semangat. Beberapa kali sudah senyum. Ternyata bagian sudah sembuh. Alhamdulillah. Sekarang Pak Wisnu bertanya ke beberapa Abdullah. Tadi pagi setelah sholat subuh sebelum berangkat sekolah, kegiatan apa yang kamu lakukan?
belum siap-siap mau sekolah mau berangkat. Sekarang ganti dengan Fatih. Fatih, katanya apa sebelum berangkat sekolah? Termasuk siap-siap. Adakah selain siap-siap berangkat sekolah sebelum berangkat sekolah setelah sholat subuh, dia bagi apa? Ya militan, ngaji. Harus siap sih. Adakah habis sholat subuh yang main habis? Main HP. Terus siap-siapnya kapan kalau main HP? Sebelum main HP. Tadi bagi belum beres sekolah dia bilang mau ngaji, militan dan lain-lain. Menurut kalian yang dilakukan bagi itu sesuai dengan sila Pancasila sila berapa? Sila berapa? Rafa, sila pertama bunyinya gimana? Ya, Tuhan yang Maha Esa. Muhammad. Sila pertama lambangnya apa? Ya, betul, bukan. Nah, anak-anak pada hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan sila-sila Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Nanti habis ini Pak Wisnu akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. 1 baris, 2 baris ini kelompok pertama, 1, 2 kelompok ketiga, 1, 2 kelompok ke 1, 2 kelompok pertama, 1, 2 kelompok kedua, 1, 2 kelompok ketiga. Silakan mejanya digabungkan untuk bentuk kelompok. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4.
Terus ini dibawa juga dimasukkan di ruang sekalian. Seperti kamu juga gitu. Jadi ini yang ada nanti. Ya, oke. Nah, ini kalau dari sini dimasukkan. Sini kamu masukkan. Kamu yang berada di sini. Ya, nah ini ya, dia tidak ada di sini. Saya lihat cuma ini juga. Tapi kan aku bisa dimasukkan. Terus ini
Pohon beringin. Pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon itu bisa tumbuh. Akar pohon beringin tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Selain itu, pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar kemana-mana yang melambangkan negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki beragam latar
Musyawarah dalam Pancasila adalah orang-orang yang berdiskusi untuk melahirkan ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan empat perilaku yang mencerminkan nilai ketuhanan yang Maha Esa, antara lain berdoa sebelum memulai pelajaran, beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, kemanusiaan dan adil beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui kesamaan derajat, kesamaan ketimbang antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan kesamaan hak. Dengan memiliki kesamaan derajat,
tiga kelompok ini. Tiga kelompok, tiga dua. Ayo, kurang sedikit. Contoh perilaku yang mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain menolong teman, memberi bantuan kepada orang lain, menjemput teman yang sakit. Nilai persatuan Indonesia, makna dan nilai. Contoh perilaku nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan individu. Antara lain, pemilihan ketua, melaksanakan pemilu, tidak memaksakan kehendak pada Dan ini sudah selesai semua. Kemudian kita presentasikan hasil pembelajaran saya. Dimulai dari kelompok mana dulu yang mau maju? Siap kelompok mana? Ini yang angkatan cuma satu, yang angkatan cuma dua, ini yang angkatan cuma berarti lebih siap ya? Yuk, saya dimulai. Ya, bisa ditunjukkan karyanya pada teman-temannya, ditunjukkan karyanya. Nah, itu, ya. Dan bisa kembali ke bangkunya, terus kelompok selanjutnya. Kelompok ini dulu.
yang berisi penerapan sila-sila Pancasila. Bisa dibacakan sila pertama apa? Salah satu saja. Tidak mengisi agama. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok sana? Pertanyaan atau tidak? Tanya tidak apa? Ayo, kalau ini bertanya. Ayo, pertama atau kedua? Pertama atau kedua? Bedakan agama itu termasuk adalah sikap-sikap yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Ada 5 sila. Di setiap silanya itu ada sikap-sikap yang harus kita kerjakan seperti apa. Menurut kalian sekarang pasti mau tanya. Menurut kalian pembelajaran hari ini menarik atau tidak? Apakah ada yang kurang menarik atau membesarkan? Tidak ada. Untuk besok kita akan mempelajari tentang apa? Sikap-sikap yang tidak sesuai dengan apa? Sila Pancasila. Anak-anak besok bisa praktek dulu di rumah melalui sumber-sumber yang sudah tersedia. Ada internet, ada buku dan lain-lain. Mungkin cukup untuk pembelajaran hari ini. Maka untuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Pak Wisnu, tadi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan itu sudah berjalan dengan baik. Jadi seluruh rangkaian kegiatan yang direncanakan sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang ada di LPP. Jadi Pak Wisnu tadi sudah mampu menguasai kelas dengan baik dan menjadikan peserta didik aktif dalam pembelajaran selama KBM. Hanya ada sedikit catatan dari saya, mungkin yang pertama itu bisa dikembangkan adanya referensi buku, jadi biar lebih maksimal lagi, nanti biar lebih bervariasi. Tadi kan ada yang menggunakan poster, ada yang menggunakan suara ya dari PowerPoint itu, terus ada lagi yang ngebuting tadi. Nah, itu mungkin bisa ditambah lagi referensi dari menggunakan buku, jadi anak-anak bisa membaca seperti itu. Lalu yang kedua mungkin bisa perlu dilatih lagi dalam menggunakan teknik stop dan KSE-nya. Jadi mungkin ketika anak-anak rame itu bisa menggunakan teknik stopnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Jadi apa yang Pak Wisnu rasakan setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan memasukkan unsur berdiferensiasi dan ber-KSE pada rancangan pembelajarannya? Kalau perasaan saya tentunya pasti senang dan lega ya Pak. Terus saya juga merasa mendapatkan kabar baru dalam menyusun perencanaan dan pembelajaran di kelas, yaitu RPP berdiferensiasi dan memuat PSE. Ya, tadi sudah berdiferensiasi konten dan produk ya, jadi kontennya sudah bervariasi, produknya juga ada macam-macam. Lalu kemudian
kira-kira apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran tadi? Kalau saya tadi merasakan kendalanya adalah mengkondisikan siswa ya Pak, karena tadi ada menyeberangi, yang pindah-pindah, tanya terus. Karena pada saat kegiatan diskusi kelompok tadi, ketika ada kelompok yang selesai terlebih dahulu, mereka bicara sendiri, sedangkan yang belum masih memerlukan waktu untuk menyelesaikannya. Jadi ruangannya kurang kondusif. Berarti apa yang menurut Pak Wisnu itu sudah puas atau sudah berhasil dalam pembelajaran tadi? Kalau saya merasa pembelajarannya sudah mengalir, terus anak-anak antusias, senang dan bersemangat untuk menjawab pertanyaan dan berdiskusi bersama kelompoknya. Saya lanjutkan ya. Wen, ada hal positif ya, hal positif yang sudah Pak Wisnu lakukan selama proses pembelajaran tadi. Tadi hal positifnya, dengan adanya berbagai media pembelajaran, anak lebih termotivasi Pak dan senang dalam mengikuti pembelajaran karena sesuai dengan apa yang mereka suka. Jadi mereka tidak yang kayak malas gitu. Sesuai ya dengan Sesuai. Analisis awalnya itu ya. Oke. Tadi Pak Wisnu ada sedikit hambatan tentang pengelompokan ya, pengelompokan. Jadi ada yang sudah selesai, ada yang rame gitu ya. Mungkin kalau dari Pak Wisnu lagi kalau dari Pak Wisnu kira-kira bagaimana dalam menyikapinya hal tersebut? Kalau tadi untuk menyikapi hal tersebut, saya mungkin akan melakukan mempersiapkan belajar yang lebih menarik Pak. Terus membagi murid dengan jumlah murid yang berkelompok lebih sedikit biar mudah dikondisikan, dan dengan pola berdiferensiasi dan KSI. Luar biasa itu Pak. Jadi mungkin tadi kelompoknya jumlahnya terlalu banyak ya, Iya. satu kelompok tadi ya, jadi ada yang rame sendiri. Mungkin nanti bisa ditambah lagi tadi kan mungkin ada yang menggunakan buku, yang menggunakan ringkasan atau rangkuman itu nanti bisa dijadikan referensi. Kemudian untuk rencana tindak lanjut Pak Wisnu apa kira-kira? Ya rencananya nanti ya saya membuat kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana dengan maksimal ya. Jadi saya ini kan ada kegiatan yang belum maksimal. Nanti saya buat kegiatan tersebut rencana terus supaya kedepannya dapat terus menciptakan pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid. Oke, luar biasa sekali Pak Wisnu. Mungkin sudah cukup itu. Jadi sudah ada catatan ya dari saya, mungkin bisa dijadikan untuk pertimbangan untuk ke depan biar lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih juga Pak Andri.